Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 5 akan memaparkan kepada teman-teman mengenai edukasi, bagaimana cara untuk menjadi mediator yang bersertifikasi, supaya teman-teman yang bercita-cita ingin menjadi mediator dapat terbantu dengan melihat video dari kami. Izin memperkenalkan diri, kami kelompok 5 terdiri dari 4 orang, yaitu Astri Ari Febrianti, Najwa Humaira Soleha, Natalia Hermin, dan Bilal Aldiansyah. Untuk mempersingkat waktu, kami akan lanjut untuk mempresentasikan mengenai video edukasi kami. Silakan menyimak. Latar belakang kami membuat video ini adalah kami ingin memberikan edukasi kepada teman-teman yang bercita-cita untuk menjadi mediator agar bisa mempermudah teman-teman dan mengetahui tata cara bagaimana untuk menjadi mediator. Menurut pasal 1 angka 2 peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan atau disebut dengan Perma 1 tahun 2016, mediator adalah seseorang yang memiliki sertifikat mediator sebagai penengah atau netral untuk mewadahi dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa. Nah, sertifikasi mediator sendiri adalah kegiatan pendidikan dan pelatihan hingga diterbitkannya sertifikat mediator dengan menggunakan kurikulum, waktu, dan cara tertentu yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi mediator dalam rangka memberikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku mediator. Untuk memperoleh sertifikat mediator, terlebih dahulu kita harus mengikuti dan dinyatakan lulus pelatihan sertifikasi mediator yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi mediator terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 1 Perma nomor 1 tahun 2016. Nah, apa saja syarat untuk menjadi mediator itu? Syarat untuk menjadi mediator secara garis besar dibagi menjadi 2, yaitu syarat internal dan juga syarat eksternal. Apa itu syarat internal? Syarat internal yaitu antara lain kemampuan membangun kepercayaan dari para pihak yang bersengketa, kemampuan menunjukkan sikap simpati dan empati, bersikap ramah, sopan, dan menarik dalam berpenampilan, tidak cepat menghakimi, menunjukkan sikap dan sifat yang positif terhadap pernyataan-pernyataan yang disampaikan para pihak, walaupun mungkin menurutnya tidak pas dan melenceng, dan memiliki kesabaran yang tinggi, terutama ketika sedang mendengarkan argumen yang disampaikan kedua belah pihak. Sedangkan syarat eksternal terdiri dari apa saja? Yaitu keberadaan mediator telah disetujui oleh kedua belah pihak, tidak mempunyai hubungan kekeluargaan berupa hubungan sedarah atau semenda dengan salah satu pihak, tidak memiliki hubungan kerja dengan salah satu pihak yang bersengketa, tidak memiliki kepentingan finansial atau kepentingan lain terhadap kesepakatan para pihak, dan juga tidak memiliki kepentingan terhadap proses perundingan maupun hasilnya. Nah, untuk lebih jelasnya, kami akan memutarkan video dari kakak kita seorang pengacara dan juga mediator yang sudah berpengalaman sebagai mediator di Indonesia. Silakan menyimak. Adalah haknya dia. Tetapi perlu diingat, mediator yang saya maksud di sini adalah mediator profesional. Kenapa? Karena menjadi mediator itu mungkin setiap orang bisa mengaku sebagai mediator, tetapi tidak semua orang bisa dikategorikan sebagai mediator profesional. Untuk menjadi mediator profesional itu butuh namanya sertifikasi pelatihan. Karena menjadi mediator itu ya tentu ada teknik-teknik khusus yang harus dikuasai ketika ingin menjadi mediator. Sebagai ilustrasi atau contoh, saya asumsikan begini. Setiap orang mungkin bisa membawa kendaraan, tetapi apakah orang yang membawa kendaraan ini punya hak atau punya lisensi? Karena untuk membawa kendaraan itu tentu ada aturan-aturannya. Sama halnya juga dengan profesi mediator. Mungkin ada orang yang mengaku bisa menjadi mediator, tapi apakah dia paham aturan-aturan bagaimana menjadi mediator yang baik? Ya tentu kita butuh namanya pelatihan. Lalu kembali ke pertanyaan, bagaimana cara membuka kantor mediator? Sebelum membuka kantor mediator profesional, Sobat Ram harus mengikuti namanya pelatihan sertifikasi mediator.
Dan kami sebagai Yayasan Bantuan Hukum juga mengadakan pelatihan mediator bersertifikat. Sobat Ram bisa kontak WA kami di deskripsi untuk menanyakan kapan jadwal pelatihan kami. Nah, setelah mengikuti pelatihan nanti ada ujiannya, biasanya bersamaan. Setelah mengikuti ujian itu dan Sobat Ram lulus, ada sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga yang terakreditasi oleh Mahkamah Agung atau oleh Mahkamah Agung itu sendiri. Setelah mendapatkan itu, Sobat Ram bisa membuka kantor praktek mediator. Mau pakai pelang, atau mau di rumah, atau mau buka kantor di luar. Itu tergantung kesukaan daripada Sobat Ram semua. Dan yang ingin menjadi mediator tidak harus sarjana hukum. Boleh sarjana ekonomi, sarjana pendidikan, sarjana psikologi misalkan. Dan ke dokter juga boleh. Karena banyak sekali organisasi kita, yaitu Mediator Masyarakat Indonesia, timnya atau anggotanya itu terdiri dari berbagai latar belakang pendidikan. Lalu kalau sudah ada itu, Sobat Ram selain bisa membuka kantor, Sobat Ram juga bisa mengajukan permohonan mediator di pengadilan. Nanti pengadilan akan menerima permohonan itu, akan dibuatkan SK. Telah menjadi mediator di pengadilan, berlakunya SK-nya misalkan 1 tahun, bisa diperpanjang dan sebagainya. Jadi itulah tahapan-tahapan Sobat Ram ketika ingin menjadi mediator juru damai yang ingin merukunkan orang yang bersengketa. Sobat Ram harus mengikuti pelatihan mediator. Agar apa? Agar Sobat Ram ketika ditanya lisensinya, Sobat Ram memiliki lisensi sehingga dikenal atau disebut sebagai mediator profesional. Jadi itu penjelasan singkat saya bagi Sobat adalah haknya. Nah, sesudah kita menyimak video dari Kakak Ram tadi yang sudah berpengalaman sebagai mediator di Indonesia, selanjutnya kami akan memaparkan di mana saja teman-teman bisa mengikuti pelatihan mediator yang bersertifikasi dan diakui oleh Mahkamah Agung. Di sini setidaknya ada 23 lembaga yang diakui dan sudah terakreditasi oleh Mahkamah Agung untuk menyelenggarakan pelatihan sertifikasi mediator. Nah, di sini diantaranya yang kami mempunyai brosurnya adalah dari International Mediation and Arbitration Center atau IMEC, dan juga dari Lembaga Fakultas Hukum Universitas Indonesia, serta dari Jimli School Surabaya. Nah, berikut adalah contoh dari brosur-brosur yang sudah kami kumpulkan untuk sebagai bahan referensi teman-teman yang ingin mengikuti pelatihan sertifikasi mediator yang sudah terakreditasi oleh Mahkamah Agung. Nah, mengenai kurikulum pelatihan sertifikasi mediator tersebut terdiri dari setidaknya 30% dari teori dan juga 70% dari praktek. Serta saat mengikuti pelatihan sertifikasi mediator ini, kita akan diberikan simulasi setidaknya 10 kasus dan juga diskusi secara berkelompok. Mengenai topik-topik pelatihan yang ada pada pelatihan sertifikasi mediator tersebut, antara lain yaitu mengenai kedudukan dan peran mediasi, komunikasi interpersonal, presentasi diri, kemudian dan pengelolaan diri mediator, analisa konflik, keterampilan negosiasi, merencanakan dan merancang proses mediasi, mengidentifikasi dan menyusun agenda, mengungkap kepentingan tersembunyi dan kaukus, teknik reframing dalam mediasi, teknik menyeimbangkan kekuatan dalam mediasi, menjaga keberlangsungan mediasi, mengembangkan alternatif solusi dan menghasilkan solusi, mengungkapkan kepentingan tersembunyi dan pertemuan terpisah atau kaukus, memfasilitasi para pihak, menjaga keberlangsungan mediasi, mengakhiri proses mediasi dan menyusun kesepakatan mediasi di pengadilan, yaitu sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2016, Kode Etik Mediator, pengembangan profesional mediator, serta role play mediasi secara keseluruhan. Nah, di sini kami sudah merangkum beberapa gambar bagaimana suasana kelas pada saat pelatihan sertifikasi mediator, di mana pelatihan tersebut akan dilakukan oleh orang-orang yang memang sudah profesional di bidangnya. Sehingga saat mengikuti pelatihan ini, teman-teman akan mendapatkan materi pelatihan yang sudah cukup untuk sebagai bekal teman-teman dalam berpraktek sebagai mediator. Nah, sesudah melakukan pelatihan sertifikasi mediator, selanjutnya
teman-teman harus juga mendaftar pada Perhimpunan Mediator Nasional Indonesia, di mana Mediator Nasional Indonesia itu adalah Perkumpulan Mediator Nasional merupakan organisasi profesi untuk para mediator bersertifikat yang berfungsi untuk menyelesaikan sengketa dan konflik para pihak. Di mana organisasi Perhimpunan Mediator Nasional Indonesia ini juga nanti akan memberikan surat rekomendasi kepada teman-teman untuk selanjutnya bisa mendaftarkan diri ke Pengadilan Tinggi Negeri sehingga teman-teman dapat berpraktek sebagai mediator. Nah, sesudah teman-teman mendaftarkan diri pada organisasi mediator di Indonesia, selanjutnya teman-teman harus mendaftarkan pada pengadilan negeri agar teman-teman bisa melakukan praktek sebagai mediator. Nah, surat-surat atau berkas yang harus teman-teman persiapkan antara lain, yang pertama adalah surat pendaftaran mediator ke pengadilan negeri. Di sini kami sudah memberikan contohnya, semoga bisa teman-teman menjadi bahan referensi. Nah, yang kedua, teman-teman juga harus menyiapkan resume teman-teman sebagai mediator. Di sini, teman-teman harus membuat resume mediator teman-teman sehingga untuk mendaftarkan diri di pengadilan negeri. Selanjutnya, yang ketiga adalah surat pengantar pendaftaran mediator. Surat pengantar pendaftaran mediator ini dikeluarkan oleh organisasi profesi mediator yang sudah disebutkan tadi. Jadi teman-teman sesudah mengikuti perhimpunan organisasi perkumpulan mediator, kemudian perkumpulan mediator tersebut akan mengeluarkan surat pengantar untuk mendaftarkan nama teman-teman sebagai mediator di pengadilan negeri. Dan yang keempat adalah surat pernyataan kode etik mediator. Surat pengantar kode etik mediator ini juga diperlukan teman-teman saat mendaftarkan diri sebagai mediator di pengadilan negeri. Nah, jika teman-teman sudah selesai menyiapkan keempat berkas surat tersebut dan sudah mendaftarkan diri sebagai mediator di pengadilan negeri, teman-teman selanjutnya akan ditunjuk oleh Ketua Majelis Hakim sebagai mediator di Pengadilan Tinggi Negeri. Nah, berikut kami contohkan adalah contoh surat penetapan penunjukan teman-teman sebagai mediator yang dikeluarkan oleh Ketua Majelis Hakim. Selanjutnya, sesudah ini teman-teman sudah bisa untuk berpraktek sebagai mediator di Pengadilan Tinggi Negeri. Selanjutnya, kami akan memberikan video edukasi bagaimana tahapan proses mediasi di Pengadilan Negeri yang dilakukan oleh teman-teman sebagai mediator. Silakan menyimak. Mediasi dapat dilakukan di pengadilan maupun di luar pengadilan. Mediasi yang dilakukan di pengadilan berupaya untuk mengatasi kelemahan-kelemahan proses penyelesaian sengketa melalui proses persidangan yang dikenal sebagai proses yang panjang, mahal, dan karena memiliki kewenangan memutus, putusan pengadilan dianggap tidak menciptakan win-win solution bagi para pihak. Mari kita lihat satu persatu proses mediasi. Tahapan pra-mediasi. Penggugat untuk menyelesaikan sengketanya mendaftarkan gugatan ke pengadilan yang sesuai dengan kompetensi relatif dan kompetensi absolut pengadilan tersebut. Setelah gugatan terdaftar, pengadilan akan menentukan hari sidang pertama dan penggugat dan tergugat akan menerima surat panggilan sidang dari pengadilan. Berdasarkan pasal 17/1 tahun 2016, pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh para pihak, hakim yang memeriksa perkara mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. Hakim tersebut juga akan memberikan penjelasan tentang mediasi. Setelahnya, para pihak wajib menandatangani formulir penjelasan mediasi sebagai bukti telah mendapatkan penjelasan yang lengkap tentang proses mediasi. Kemudian, berdasarkan pasal 20 ayat 1, para pihak diberikan waktu 2 hari kerja untuk menunjuk mediator. Mediator yang dipilih harus memiliki sertifikat mediator dan terdaftar di pengadilan setempat. Lalu, berdasarkan pasal 20 ayat 3/1 tahun 2016, jika batas waktu 2 hari berakhir dan masih belum berhasil menunjuk mediator, maka majelis akan menunjuk mediator dari pengadilan, yaitu hakim yang tidak mengadili perkara tersebut. Mediator yang ditunjuk kemudian menetapkan hari dan tanggal pertemuan mediasi. Hal ini diatur dalam pasal 21 ayat 1/1 tahun 2016. Tahapan proses mediasi. Berdasarkan pasal 24 ayat 1/1 tahun 2016,
Para pihak kemudian menyerahkan resume perkara dalam jangka waktu 5 hari untuk diserahkan ke mediator agar mediator dapat memahami permasalahan dari sudut pandang masing-masing pihak yang bersengketa sehingga membantu mediator dalam proses mediasi. Setelah mediator menetapkan hari mediasi dan menerima resume perkara masing-masing pihak, proses mediasi sudah berjalan. Jangka waktu pelaksanaan mediasi adalah 30 hari sejak penetapan perintah melakukan mediasi. Atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 hari. Hal ini diatur dalam pasal 24 ayat 2 dan 3/1 tahun 2016. Berdasarkan pasal 25/1 tahun 2016, materi perundingan mediasi tidak terbatas pada apa yang tercantum dalam gugatan saja. Bila kesepakatan tercapai untuk materi yang tidak tercantum dalam gugatan, maka penggugat dapat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut. Tujuan dari hal ini adalah untuk mempermudah para pihak mencapai kesepakatan. Jika dalam proses mediasi dibutuhkan keterangan dari saksi ahli, misalnya untuk penilaian atau penafsiran nilai sebuah aset, berdasarkan pasal 26/1 tahun 2016, maka biaya untuk ahli tersebut ditanggung oleh para pihak dan harus disepakati sebelumnya apakah hasil keterangan dari saksi ahli tersebut mengikat atau tidak. Tahapan akhir proses mediasi. Berdasarkan pasal 27/1 tahun 2016, jika proses mediasi berhasil, maka para pihak dapat memilih untuk 1. Membuat kesepakatan perdamaian dan dikuatkan dengan akta perdamaian melalui putusan majelis hakim. 2. Para pihak dapat meminta pencabutan gugatan. 3. Perubahan sebagian gugatan oleh penggugat dan sisa gugatan tetap dilanjutkan dalam proses pengadilan atau yang disebut keberhasilan mediasi sebagian. Kesepakatan sebagian ini diatur dalam pasal 29, 30, 31, dan 32/1 tahun 2016. Sebaliknya, berdasarkan pasal 32 ayat 1/1 tahun 2016, jika proses mediasi tidak berhasil, maka mediator akan menyampaikan ke pengadilan berikut dengan alasannya. Beberapa alasan untuk kegagalan proses mediasi antara lain: 1. Waktu mediasi habis, namun kesepakatan perdamaian tidak tercapai. 2. Tidak adanya iktikat baik, yaitu tidak mengajukan atau menanggapi resume perkara dan tidak menandatangani konsep kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan yang sah. Dan bila mediasi tidak dapat dilaksanakan, berdasarkan pasal 32 ayat 2/1 tahun 2016, maka mediator akan menyampaikan secara tertulis kepada hakim dengan alasannya. Beberapa alasan mediasi tidak dapat dilaksanakan adalah: 1. Melibatkan aset, harta kekayaan, atau kepentingan yang berkaitan dengan pihak lain. 2. Melibatkan wewenang kementerian, lembaga, instansi pemerintah, BUMN, atau BUMD, sepanjang tidak ada persetujuan dari lembaga-lembaga tersebut. 3. Tidak beriktikat baik, yaitu tidak hadir dalam pertemuan mediasi tanpa alasan yang sah. Menghadiri pertemuan mediasi yang pertama, namun tidak menghadiri pada pertemuan berikutnya tanpa alasan yang sah. Sekian video edukasi dari kelompok kami. Semoga video edukasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan untuk teman-teman yang ingin menjadi mediator yang bersertifikasi. Terima kasih.